Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Begitu ya Bu ya. Bukan mangkir Bu. Biasanya orang-orang penjilat kayak itu mangkir, takut gitu. Kemarin buktinya Faisal Fadila itu ditabrak motor, tapi tidak apa-apa motornya gitu. Aduh ya Allah, ada-ada saja. Sujali. Ini Rizal ya, Rizal. Udah kayak muridnya Cenglung, tahu nggak Cenglung? Tahun 80-an ya, itu ada film terkenal, bintang film terkenal, Cenglung, jago ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egy ya, yang tiba-tiba saja sakit. Katanya begitu. Loh Bang, orang sakit kok diketawain, bukan mengetawain sakitnya gitu loh. Tapi saya mencurigai ini hanya alibi, makanya saya ketawa. Hah? Jadi mungkin ini lebih tepatnya adalah pura-pura sakit, ya kan? Ini dugaan saya loh ya, nggak menuduh. Dan yang lebih kerennya lagi teman-teman ya, para keroco-keroconya menyebut Mbah Egy dirawat di luar negeri. Oh, keren kali ya kan? Makanya tidak hadir ketika dipanggil di Polda Metro Jaya. Alah, bilang aja takut ya kan? Kemarin nggak datang ke Solo, katanya ditangkap oleh kepolisian, ternyata hoax. Sekarang saya yakin juga ini bagian dari hoax ya kan. Bilang aja takut ya kan. Kalian masih ingat teman-teman ya dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa dirinya kami happy katanya ketika dilaporkan oleh Jokowi. Nggak taunya ngilang. Ini adalah strategi klasik ya. Saya ulangi lagi, strategi klasik yang sudah tidak efektif lagi ya, dan ini sering diterapkan oleh para perusak bangsa ini sejak dulu ya. Begitu mau diproses hukum lari ke luar negeri, nggak pulang-pulang ya kan. Tetapi percayalah, ini mungkin hanya alibi saja. Mbak Egy mungkin sedang tidur di rumahnya sambil mencret-mencret. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Ya, sudah dengar bareng-bareng teman-teman ya. Tadi itu adalah pernyataan yang bagian depan Mbah Egy, kemudian di yang bagian belakang ini keluarga ya. Tadi ada keluarganya. Ya, ini memang kami sajikan biar kami nggak dianggap bikin hoax gitu ya. Karena memang ya faktanya seperti ini gitu loh. Ada informasi. Dan itu yang ngomong itu bukan main-main gitu loh. Kemarin itu kan gerombolannya Mbak Egy yang katanya Mbak Egy itu ditangkap polisi makanya nggak ikut ke Solo. Faktanya jongpret ya kan, hoax. Sekarang keluarganya nih, anaknya yang mengatakan Mbak Egy katanya sakit di luar negeri ya.
Luar negeri mana? Papua Nugini maksud lo? Lanjut. Klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Klarifikasi bahwa Bung Egy Sujana tidak hadir panggilan polisi karena Bung Egy Sujana lagi sakit ada di luar negeri. Begitu ya Bu ya? Bukan mangkir Bu. Biasanya orang-orang penjilat kayak itu mangkir, takut gitu. Kemarin buktinya Faisal Fadila itu ditabrak motor. Tapi tidak apa-apa motornya gitu. Aduh ya Allah, ada-ada saja. Ayo kawan-kawan, pencinta Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, ayo kita berdoa malam Jumat ini. Semoga kelompok-kelompoknya Egy Sujana ini cepat dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Setuju tidak? Ayo kita doakan. Semoga cepat mati semua. Alhamdulillah ya Allah. Sepakat ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Bilang aja takut gitu loh. Kemarin si Rizal Fadila mengaku beralibi ditabrak motor ya kan. Si dokter Mangkrak beralibi kakaknya meninggal, padahal ada yang menyebut kakaknya masih hidup. Ada juga yang menyebut kakaknya memang sudah meninggal, tapi 5 tahun yang lalu. Sekarang Mbak Egy ya kan mangkir dari panggilan. Nah kemarin si siapa? Si mantan ketua KPK mangkir alasan nggak dapat undangan. Nah repot kan Mbak Egy, mau alasan apa lagi? Semua alasan sudah dipakai sama kerucu-kerucunya. Akhirnya alasan sakit di luar negeri. Emang punya duit berobat ke luar negeri? Celak. Lanjut. Lindungan dan ridhonya Allah. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Paling munculnya juga sambil ngintip-ngintip gitu. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Itu nggak berani langsung terus terang. Untuk kejelasan klarifikasi kami minta Adinda Aisbul sebagai anaknya yang dapat menerangkan isi klarifikasi tersebut. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bunda semua, ibu-ibu, bapak-bapak atas support dukungannya ya. Kok kasih apa dukungan atau full support? Karena memang ini ujian yang kesekian kalinya. Kalau dari pihak keluarga kita udah cukup trauma lah di proses tahun 2022 kita juga 2019 ya dulu ya. Dari 2019. Tuduhan makar itu yang sampai sekarang juga ternyata hanya alat politis untuk menekan aja gitu kan. Karena nggak ada juntrungannya, nggak ada endingnya seperti apa gitu kan. Bahkan seharusnya sudah SP3 perkara itu, tapi tetap Mantap Gri, hajar terus Gri. tidak diproses lanjut oleh kepolisian dan seharusnya sudah di SP3 karena waktu itu komitmennya seperti itu, tapi ternyata hanya jadi alat-alat politis lah. Oke lah, itu kita kesampingkan karena proses politiknya sudah berubah sekarang. Komentar dari Bang Agri Fanani memang sangat kocak teman-teman ya. Ya barusan sudah kita saksikan bareng-bareng. Terkait komentarnya Bang Agri Fanani, tidak perlulah saya komentari karena memang sudah sangat tepat dan saya setuju bukan hanya 100% tapi 1.000.000% ya. Tapi saya ingin mengomentari gitu loh. Mengomentari apa Bang ya? Pernyataan anaknya Mbah Egy tadi ya kalau nggak salah ya yang mengatakan ini adalah ujian yang kesekian kali. Saya mau kasih tahu ya kepada ente ya. Kok bisa-bisanya lu mengatakan ini ujian? Tolong dibedakan antara ujian dengan azab ya kan? Dengan karma. Karma itu bagian dari azab kalau dalam kepercayaan saya teman-teman ya.
Iya, janganlah kau mengatakan ujian. Yang namanya ujian itu seperti orang sekolah. Orang menempuh pendidikan, kemudian diuji untuk naik tingkat. Ya kan? Orang nggak pernah sekolah, nggak pernah berbuat baik. Tiap hari kerjaannya mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Ya kan? Bikin hoax. Kemudian dilaporkan oleh Jokowi, kalian mengatakan ini namanya ujian. Pret, ini namanya bukan ujian. Ini ajab orang tukang fitnah, ya kan? Iyalah, lanjut. Jokowi, tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadi. Rizal Fadila, kamu mulai panik rupanya ya. Kamu jangan mengajari Jokowi ya. Jangan samakan Jokowi dengan kerupuk yang disiram air lalu melempem ya. Halo Rizal Fadila, Jokowi sudah cukup sabar ya, nggak meladeni ya, nggak menghiraukan ya segala fitnah yang kau gembar-gemborkan tentang tuduhan ijazah palsu ya. Kini Jokowi sebagai rakyat biasa ya sudah habis kesabarannya ya. Biar kamu tahu rasa, Jokowi sudah melayangkan ya tuntutan hukum lewat kepolisian. Kamu merengek-rengek, harusnya Jokowi tidak perlu melalui pengadilan, tinggal tunjukkan ijazah aslinya sudah selesai. Enak aja, apa kepentingannya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepadamu? Gak ada kepentingan ya. Tetapi kalau kamu fitnah ya, Jokowi akan meladeni ya secara hukum. Kamu minta pemerintah hadir, apa nggak cukup ada kepolisian, apa nggak cukup ada kejaksaan Kamu minta Prabowo harus hadir. Memangnya Prabowo suruh duduk di antara kamu dan Jokowi ya. Kalau Prabowo duduk di antara kamu dan Jokowi ya, pasti kamu akan ditawari, kamu pilih Nusa Kambangan atau lapas yang mana yang menurut kamu nyenyak buat kamu tidur ya, dengan gerombol-gerombolanmu. Itu nah maksudnya. Saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan teman-temannya di bagian depan tadi. Jangan samakan Jokowi dengan kerupuk ya, yang ketika kena air langsung melempem ya, langsung layu. Iyalah, yang layu itu kalian. Nah, jadi benar. Jadi analogi kerupuk ini tepat bukan untuk Jokowi tetapi untuk para pembenci Jokowi ya, untuk si Rizal Fadila, Mbak Egy, Roy Panci, kemudian juga si Krismon dan keroco-keroconya itu ya. Loh kok bisa Bang? Iya, kerupuk itu suaranya rame. Coba itu kerupuk yang masih baru digoreng gitu kan ya. Belum melempem itu kalau digigit kerotak kan seperti itu. Satu RT kedengaran ya kan. Iyalah sama seperti mereka kalau ngomong, aduh kagak ketulungan ya kan, bahkan sampai planet Pluto terdengar ya kan. Cacian, makian, hinaan, fitnahan ya kan, semua ditembusi gitu loh. Tetapi begitu dilaporkan oleh Pak Jokowi, seperti kerupuk kena air, langsung layu bro. Aduh, lanjut. Rizal datang untuk nyeles. Belaga pilan kalau sudah ancam Jokowi. Akan memenuhi panggilan Polda. Komitmennya itu tidak, bahwa soal pencemaran itu menjadi kontroversi dan belum sampai kepada konklusi ya, karena saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia, atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo, gitu. Jali. Ini Rizal ya, Rizal. Udah kayak muridnya Cenglung, tahu nggak Cenglung? Tahun 80-an ya, itu ada film terkenal ya, bintang film terkenal, Cenglung, jago ngeles. Bilangnya apa? Cuma nyelidiki ijazah, bilangnya cuma itu. Padahal dia ngancem-ngancem ngebunuh. Itu tuh bahaya ini orang. Kalau dibiarin bahaya, benar bahaya. Ini yang dulu bikin model orang seperti ini, yang dulu bikin Majapahit ambruk, benar. Jadi tolong teman-teman buka mata ya. Jadi ke depan nih kita nggak perlu orang yang punya ijazah ya, nggak perlu orang yang berpendidikan tinggi untuk
jadi presiden. Ya. Yang penting jujur, amanah, mencintai rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Itu aja. Ya. Ini kan gerombolan sakit hati ini, nun sewu ya, mungkin suruhan. Udah dapat ini dari orang-orang besar yang nggak suka ulah Jokowi, ngerampas atau ngambil alih saham Freeport. Satu, semua utang negara, di mana semua presiden hutang, itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Jadi orang-orang nggak bisa lagi main anggaran. Itu orang sakit hati. Ya. 3, semua proyek berjalan lancar, nggak ada penyimpangan-penyimpangan. Ini yang paling penting, karena makin rame. Pertamina dibom. Ya. Pelaku korupsinya ditangkepin. Makin kebakaran jenggot. Makin kebakaran jenggot. Orang-orang yang sakit hati. Jangan-jangan ya, ini ada 2 nih. 1, kaum Yaman. Ya, di balik ini semua kaum Yaman. 2, mohon maaf, mohon maaf, semua yang sifatnya mantan, tapi yang mantan yang tidak baik-baik saja, mantan yang belok-belok, ya, sang mantan, ya, mbuh pensiunan, mbuh opo, yang penting mantan, ya. Jadi teman-teman harus cerdas. Besok pilih presiden yang muda, yang nggak punya utang budi, yang nggak terlibat kasus terdahulu, yang nggak bukan petugas partai. Ya, ini 1 lagi, bekerja untuk rakyat. Nih 5 ya, tuh Pancasila tuh 5. Ada 5 syarat milih presiden yang akan datang. Aduh, udah Rizal Padilla, suaramu aja ya kan. Saya cuma 1 kepadamu itu ya kan, yang saya itu kagum. Suaramu macam rocker gitu aja, ya kan. Macam rocker udah suaramu. Selain itu udah nggak ada nilai sama sekali kau ya, di bawah 0 semua, minus semuanya ya kan. Intelektual ya kan, di bawah bukan di bawah rata-rata, di bawah 78. 78 itu EQ-nya apa, Bang? Simpanse. Hah? Keberanian juga, aduh, ya kan, macam kayak kerupuk, koar-koar, ya kan, begitu dilaporkan oleh Pak Jokowi seperti kena air. Jadi mohon maaf ya, semua yang kamu omongkan itu nggak bisa saya dengar ya, nggak usah didengerin gitulah ya kurang lebihnya ya kan, gedabrus ya, nggak sesuai dengan fakta, ya. Ya teman-teman ya, sudah kita sajikan semua video. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan yang disampaikan oleh keluarga Mbah Egy yang menyebut bahwa ini adalah ujian yang kesekian kali bagi Mbah Egy. Waduh, kok menyebut bahwa ini adalah ujian gitu loh. Kok pede kali gitu loh kalian itu menyebut ini adalah ujian. Ini adalah azab ya, tolong dibedakan antara ujian dengan azab ya. Enak aja bilang ujian. Kalau ujian itu mau naik tingkat, mau naik kelas, mau lulus. Ya. Emang kalian mau naik kelas kemana? Ya? Kalian itu kena karma ya, kena azab atas fitnahan yang selama ini kalian lakukan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Kok gak sadar-sadar gitu loh? Ha? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.